underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, pungli sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ditindak, walaupun tidak semasif sekarang ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pungli atau pungutan liar itu rupa-rupanya sudah menjadi budaya. Dari atas sampai bawah. Iya. Kalau atas itu namanya korupsi, tapi kalau yang di bawah-bawah itu yang jumlahnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 itu biasanya dipakai istilah pungli, pungutan liar ya. Sejak zaman Orde Baru, zaman kuno itu kegiatan pemberantasan pungli itu yang sangat terkenal dilakukan oleh Laksamana Sudomo ya. Beliau keliling ke daerah-daerah termasuk jembatan timbang ya. Pada saat itu ya yang ketangkep menjadi jera ya. Tetapi situasinya itu tidak lama ya. Jadi pungli sudah menjadi budaya kalau kita jujur ngomong seperti itu ya. Lah sekarang kembali pungli ditemui dan ketangkep basah yang sangat populer itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah itu menemukan beberapa pungli di jembatan timbang di Jawa Tengah dan juga pungli yang dilakukan di kantor Samsat ya, pengurusan STNK dan sebagainya itu. Ya beliau akhirnya sepertinya menyerah. Apakah pungli ini lebih bagus diresmikan saja ya. Jadi uang yang untuk oknum itu masuk di pemerintah. Ini memang pusing ya. Presiden sendiri menangkap basah pungli yang ada di Departemen Perhubungan ya, di mana klasi pelaut yang mau minta izin itu kena pungli 150.000, 50.000 dan sebagainya, tetapi ketangkep basah di dalam rekeningnya pejabat yang ketangkep itu ada miliatan. Ini memang mulai tampak ya. Kalau selama ini diam-diam adem-adem ayem tidak diberitakan, sekarang diberitakan secara besar-besaran. Apanya kira-kira yang salah Om Bob? Kalau kita melihat situasi seperti ini, yang salah itu betul-betulnya peraturan pemerintah. Pak Gubernur Jawa Tengah tadi itu mengatakan, saya menemui orang-orang yang berbuat salah pungli ini tetapi dia tidak bisa apa-apa. Karena peraturan pemerintahnya tidak bisa memecat pegawai negeri. PNS dilindungi dengan peraturan, di mana peraturan itu sebetulnya merugikan secara nasional. Karena dengan adanya payung pegawai negeri tidak boleh dipecat. Ini akibatnya kalau berbuat salah tidak bisa dipecat, ya semua berani berbuat salah. Apalagi korupsi-korupsi seperti ini, pungli-pungli ini. Kalau ketangkep paling-paling dimutasi. Jadi intinya adalah pada peraturan ketenaga kerjaan. Nah ini yang harus diberesin lebih dahulu. Ada apa lagi yang lain Om Bob? Yang lain lagi adalah perlindungan terhadap saksi. Jadi sekarang kan rame-rame. Bagi yang mengetahui adanya pungli diharap melapor ke bla 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 bla. Tetapi pertanyaannya, kalau yang lapor itu terus yang malah jadi tertuduh fitnah, itu gimana? Buktikan dulu bahwa itu dijamin tidak terjadi. Kalau itu sudah ada jaminan dan ada buktinya, pasti laporan-laporan itu akan masuk. Kenapa kok tidak ada yang melapor Om Bob? Karena peraturannya itu sendiri. Kalau lapor harus lengkap. Namanya siapa, alamatnya di mana, kejadiannya apa, siapa petugas itu yang ngelakuin pungli, berapa besarnya. Nah itu ya susah. Itu seperti ibarat hati ingin memeluk gunung tetapi tangan tidak sampai. Sebetulnya langkah yang pertama dilakukan adalah tanpa pandang bulu. Asal ada laporan terjadi pungli atau korupsi, pejabat yang dilaporkan itu harus langsung diberhentikan. Kalau semua yang pungli itu teriak-teriak bagaimana Om Bob? Ya dijawab aja, apes. Kalau sekarang kan kalau orang yang pungli atau korupsi ketangkep basah itu kan bilangnya apes. Nah sekarang dibalik. Kalau ada yang melaporkan dan dia ditangkep, dibebas tugaskan untuk sementara, yaitu nasibnya dia apes. Kan sama-sama apes kan. Cuman yang satu apes itu baik untuk koruptor, tapi kalau sekarang yang apes ini efeknya baik untuk pemerintah. Apakah ini tidak ada resikonya Om Bob?
Semua jalan yang ditempuh itu pasti ada risikonya. Kalau pungli korupsi ini sudah membudaya, maka jalan yang ditempuh tuh harus ekstrim. Pecat dulu, baru diselidiki. Kalau memang tidak, ya dia direhabilitasi. Pakai filosofi yang sederhana. Kalau ada asap, pasti ada api. Lah asapnya ini kan orang yang lapor. Jadi begitu ada yang lapor, ya udah tangkap dulu. Urusan belakangan. Kalau ini dilakukan, nanti pasti korupsi dan pungli ini akan cepat hilang di tanah air kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om